Halo, selamat sore pemirsa. Saya Muhammad Akmal. Kali ini saya akan bertamu di ID Radio. Pemirsa, pelaksanaan migrasi siaran televisi analog ke digital saat ini menghasilkan efisiensi bagi lembaga penyiaran, serta efisiensi penggunaan spektrum, frekuensi radio atau digital dividen yang dapat digunakan kembali untuk peningkatan layanan internet di seluruh Indonesia sebagai penunjang transformasi digital. Peluang juga menjadi tantangan dalam mempersiapkan ekosistem penyiaran digital masa depan. Kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Irfan, salah satu direktur program di ID Radio. Kita langsung aja kita bertemu di lanjutnya ya. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Irfan, salah satu direktur program di ID Radio. Baik Pak, pertanyaan pertama kita langsung saja. Sudah berapa lama Bapak menjadi penyiar di industri radio ini? Menjadi penyiar? Iya. Bapak pernah menjadi penyiar? Saya di radio itu sudah sejak dari tahun 94. Jadi sekitar 28 tahun ya. Terus jadi penyiar itu sampai tahun sekitar 2009. 2009, jadi cukup lama, sekitar 15 tahun. Terus sampai saat ini masih di radio juga. Masih di radio sampai lumayan lama juga ya? Iya. Pertanyaan kedua nih Pak. Bagaimana harusnya membangun ekosistem penyiaran di Jawa Barat saat ini? Ekosistem penyiaran? Iya. Ya, kalau kebetulan kalau misalnya kita di Jawa Barat itu Komisi Penyiaran Indonesianya cukup aktif ya. Betul. Jadi dari KPID sering bikin program, kegiatan, dan kemudian aktif untuk membimbing lah radio-radio ataupun komunitas penyiaran yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana perkembangannya, betul, atau bagaimana ininya, sebetulnya saat ini sudah cukup kondusif. Ada juga organisasi PRSSNI ya, untuk radio swasta, perkumpulan radio siaran swasta. Kebetulan di Jawa Barat juga cukup aktif. Jadi mungkin karena memang organisasinya aktif, betul, KPID-nya aktif, dan kemudian orang-orangnya yang terlibat di dalam penyiaran itu juga sebetulnya aktif juga. Jadi kondisi penyiaran di Jawa Barat sampai saat ini sih kalau menurut saya sih itu sehat gitu ya. Karena memang unsur-unsurnya semuanya saling sinergi untuk bikin penyiaran di Jawa Barat itu jadi baik gitu. Berarti sudah cukup bagus saya di Jawa Barat ya? Iya, kalau di Jawa Barat sudah cukup lumayan gitu ya. Karena kita juga dekat gak sama Jakarta mungkin ya. Dan kalau di Bogor ini sendiri sih ada beberapa hal yang terinfluence banget sama kondisi Jakarta gitu. Betul. Jadi dengan situasi seperti itu makanya jadi bikin kondisi penyiaran di Jawa Barat itu lebih baik lah dibandingin daerah-daerah yang lainnya. Gitu. Nah, satu lagi nih Pak terakhir. Menurut Bapak bagaimana cara membangun ekosistem penyiaran di Bogor dah salah satunya terkhusus? Nah, kalau ekosistem penyiarannya bagaimana cara membangunnya? Bagaimana caranya? Yang pasti memang harus melibatkan semua pihak ya. Semua mulai dari pemerintah, SDM, masyarakatnya gitu ya. Terus kemudian dunia pendidikan dan pihak swasta juga semuanya berkolaborasi untuk bikin yang namanya media penyiaran atau dunia penyiaran di Jawa Barat itu jadi lebih baik. Betul. Biasanya kan ada 5 unsur ya, ada swasta, ada pemerintah, ada masyarakat, ada komunitas juga, gitu. Itu jadi unsur-unsur itu harusnya bisa bersinergi dengan baik. Semakin baik sinergi itu jadi semakin baik kondisi penyiarannya juga, gitu aja sih. Berarti semuanya harus berperan penting ya Pak ya? Iya, semuanya saling dukung, saling support, koreksi dari masyarakat untuk aktif gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah langsung diajukan komplain. Betul. Misalnya dari KPID-nya lumayan mengawasi isi penyiaran itu seperti apa gitu kan. Arahan-arahannya ya pokoknya semuanya melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing lah, gitu. Kalau di ID Radio ini masih melakukan siaran Pak? Kalau kita saat ini masih online. Masih? Kita masih online. Kita boleh lihat-lihat gak sih Pak? Boleh. Kondisi ruangannya boleh ya Pak? Boleh. Jadi kita langsung aja kita ke studio radionya. Tetap tungguin ya.
Mari menjaga ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas di Jawa Barat. Lembaga penyiaran juga harus melakukan autokoreksi dan evaluasi terhadap pengawasan kualitas tayangan, agar kualitas siaran kita mampu bersaing dengan konten berkualitas di luar negeri, supaya tidak ditinggal oleh penonton. Saya Muhammad Akmal melaporkan dari ID Radio. Sampai jumpa.